Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami, tempatnya belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Di sini kita akan belajar matematika kelas 6 SD yang materinya adalah cara menentukan modus dan median dari suatu data. Baik, silakan untuk disimak pembahasannya. Perhatikan data yang disajikan dalam diagram batang berikut. Nah, ini adalah data hasil ulangan matematika. Ulangan yang ke-1 ya sampai ulangan yang ke-10. Ulangan ke-1 sampai ulangan ke-10 ya, ini memiliki nilai yang berbeda. Ya, misalkan di ulangan pertama nilainya 7, di ulangan kedua nilainya 6, di ulangan ketiga nilainya 4, di ulangan keempat nilainya adalah 8 dan seterusnya. Nah, yang pertama kita susunkan ya mengenai data hasil ulangan matematika dalam diagram batang ini ke dalam bentuk tabel. Kita perhatikan, ini nilai kemudian frekuensi ya. Nah, nilai kita urutkan dari yang paling terkecil, yaitu nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9. Nah, setelah kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita tentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensi, kita perhatikan ya, mengenai nilai yang paling kecil di sini adalah 4. Yang nilai 4 ini berada di ulangan yang keberapa. Nah, nilai 4 di sini kita lihat dalam diagram batang itu di ulangan yang ketiga ya. Berarti di sini ada 1 ya. Berarti frekuensinya 1. Kemudian untuk nilai 5. Nah, kita perhatikan dalam diagram batang untuk nilai 5 itu di urutan ulangan yang ke-8 ya. Nah, di sini ada 1, berarti kita tuliskan frekuensinya 1. Kemudian nilai 6. Nah, ini ada di urutan ulangan yang kedua dan ulangan yang ke-7, berarti ada 2. Nah, berarti kita tuliskan frekuensinya 2. Kemudian untuk nilai 7. Untuk nilai 7 ini ada di urutan nilai atau di ulangan nilai ke-1 ya, kemudian di ulangan ke-10 berarti ada 2. Kemudian selanjutnya untuk nilai 8 itu ada di urutan ulangan ke-4, kemudian ke-6 dan ke-9. Nah, berarti ada 3. Nah, untuk frekuensi nilai 8 itu ada 3. Kemudian yang terakhir untuk nilai 9 ini ada di urutan ulangan yang kelima. Nah, berarti ada 1 frekuensinya. Nah, setelah kita menyusun ya dalam bentuk tabel, selanjutnya kita tentukan modusnya. Berapa modusnya? Modus adalah data yang paling sering muncul. Dan kita perhatikan ya mengenai data di atas ya dalam bentuk tabel. Untuk data yang paling sering muncul yaitu di frekuensi 3 ya. Nah, untuk frekuensi 3 berarti ini nilai 8. Nah, jadi modusnya adalah nilai 8. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan modus, di sini yang ke C ya, kita tentukan berapakah mediannya. Median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah suatu data. Nah, kita perhatikan ya untuk rumus menentukan median, karena frekuensinya di sini adalah datanya data genap, maka kita gunakan rumusnya adalah data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1. Kemudian dibagi 2. Selanjutnya kita tentukan N-nya berapa. N itu adalah banyaknya data. Di sini ada 10 ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 3 sama dengan 9, 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi N-nya adalah 10. Nah, selanjutnya kita masukkan ya data ke N-nya 10, berarti 10 dibagi 2 ditambah dan data ke N dibagi 2 tambah 1. Nah, N-nya adalah 10, berarti data ke 10 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Kemudian data ke 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah data ke 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi data ke 6 kemudian dibagi 2. Nah, selanjutnya di sini data ke 5 ditambah data ke 6. Untuk menentukan data ke 5 dan data ke 6, nah kita jumlahkan terlebih dahulu ya mengenai kolom frekuensinya. Nah, di sini 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, berarti urutan ke-5 dan ke-6 itu ada di posisi nilai 7. Nah, maka kita tentukan data ke-5-nya adalah 7 ya. Kemudian ditambah data ke-6 sama ya, 7 nilainya. Kemudian dibagi 2. 7 tambah 7 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, jadi mediannya adalah 7. Selanjutnya, jika nilai tersebut digunakan sebagai nilai rapot,
Manakah yang lebih menguntungkan untuk digunakan? Apakah nilai modus atau nilai median? Nah, kita perhatikan tadi kita sudah menentukan modusnya adalah 8 dan mediannya adalah 7. Maka yang lebih menguntungkan untuk digunakan adalah nilai modus ya. Nilai modus yaitu di nilai 8. Nah, itulah mengenai pembahasan matematika bagaimana cara menentukan median dan Nah, itulah mengenai pembahasan matematika ya, cara menentukan modus dan median. Mudah-mudahan videonya bisa difahami dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.